Selamat tahun baru buat semua ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi hari ini suasana masih seperti tahun baru ya, tahun baruan ya, malam tahun baru. Anggap aja ini tanggal 31 ya, tanggal 31. Jadi malam tahun baru teman-teman mungkin yang liburan. Nah, kebetulan saya tidak liburan, saya liburan di rumah. Kita memutuskan liburan, ternyata anak-anak sudah masuk sekolah ya, sudah masuk sekolah. Ya, jadi kita akan langsung kerja, langsung start di tahun 2022. Ya, tahun 2022 kita kepingin semuanya saya doakan, termasuk saya juga, kita semua bisa tahun kebahagiaan, tahun keberlimpahan, ya kan? Tahun ya abundant era. Jadi tahun keberlimpahan kita selama 2 tahun gini kita mudah-mudahan corona pergi dan Anda bisa, semua bisa, kita bisa offline lagi, bisa online, kita bisa hybrid ya. Kita bisa bukan lagi work from home, tapi kita bisa yang namanya work from everywhere, kerja dari mana aja. Kerja dari mana aja. Jadi ada istilah sekarang kerja dari mana aja. Jadi teman-teman ya, jadi banyak di antara kita yang di akhir tahun kemarin atau di penghujung tahun atau di merasa ada goal-goal yang belum tercapai ya. Tapi pertama kita harus disyukuri dulu karena apa? Kita syukuri karena apa? Paling enggak Tuhan Allah kasih kita hidup ya, kita masih punya umur. Ya, jadi kita masih kesempatan kita untuk sukses bisa. Jadi artinya teman-teman bisa menyusun strategi ya kan, menyusun strategi lagi untuk memasang goal-goal kita yang biasa di awal tahun biasanya kita membuat resolusi. Nah, banyak yang resolusinya abal-abal nggak kena, tapi nggak usah khawatir, tidak membuat kita menyerang belief system kita ya. Nah, hari ini saya akan ngobrolin tentang judulnya adalah bagaimana mewujudkan goal yang terbaik, Anda di tahun 2022 nanti. Ya, kita sudah masuk ke awal tahun, ini adalah tanggal 4 ya, anggap tanggal 4. Jadi saat yang paling tepat kita untuk membuat rencana, membuat strategi ya. Untuk bisa, saya mau berbagi ke teman-teman apa yang saya lakukan biasanya rutin untuk kita kerjakan di awal tahun ya. Kita akan bagi ke beberapa ini. Nah, sambil kita sebenarnya kita ada acara yang besar di Jakarta nanti, ada open year seminar ya, open year seminar bersama Pak Santoso dan Mbak Rara Tirani ya, dan Pak Raji ya, pada hari Sabtu besok ya, hari Sabtu kita besok. Oke, oke. Jadi suara saya jelas? Jelas ya? Gambar oke? Nah, kita akan ngobrolin langsung ke topik kita, materi kita. Jadi materi kita ya, jadi tentang bagaimana mewujudkan atau mencapai cita-cita kita atau goal-goal kita bisa tercapai di tahun ini ya, ya. Jadi saya mendoakan Anda mesti punya sasaran ya, seperti judulnya memang slide-nya di atas masih ya, judulnya. Mungkin langsung ke topik kita hari ini. Nanti boleh tanya jawab, boleh. Kita akan sambil ini laptopnya mungkin bisa dibawa kemari. Jelas ya? Iya, ini di halaman kedua nih, ya. Halaman pertama, ya.
Iya, nah bagaimana nih mewujudkan goal terbaik Ana di tahun 2022 ya, 2022. Ada yang beberapa teman-teman yang akan pingin punya rumah, pingin punya, ini bukan gambar rumah saya nih, bukan desain aja nih karena desain ini goal-goal yang memang saya doakan teman-teman bisa mewujudkan cita-cita yang ketunda lah selama setahun 2 tahun ini. Nah, kita menemukan cara yang memang sudah cara ini menemukan cara bersama dengan B-Scaling ya, jadi teman-teman di sini sudah menemukan cara, jadi berhentilah mencari cara, tinggal sekarang tentukan strateginya, ya kan? Strateginya bagaimana kita teman-teman kalau kita yang selama ini mungkin ada yang insecure ya. Insecure itu merasa minder ya, merasa bisa nggak ya gitu. Nah, jadi saran saya ada 3. Pertama ketika ini biar suaranya nggak keluar gimana nih di sini? Biar nggak keluar di sini kok suaranya double jadinya. Ya. Jadi insecure, pertama kadang-kadang lebih baik daripada kita insecure. Insecure, wah saya merasa saya nggak punya duit, bisnis saya lagi nggak bagus. Nah itu kita ngerasa diri kita insecure namanya. Insecure itu bukan hanya saya jerawatan, saya pendek, saya ketinggian, saya hitam gitu ya. Kadang-kadang dihubungkan dengan fisik, tapi sebenarnya kadang-kadang ada orang yang nggak pede kalau nggak presentasi, misalnya nggak pakai mobil begitu ya. Itu sebenarnya orang yang sedang insecure gitu ya. Ngerasa selalunya minderan gitu atau konflik inferioritas gitu ya. Nah, jadi yang paling penting pertama adalah ketika bisnis kita sedang insecure, saran saya teman-teman harus memahami, harus pertama mengakui ada masalah. Oke, nggak apa-apa ya, mau dibetulin kaki ketiganya misalnya, kaki ketiga saya kok hilang ya, bisa begitu. Jadi nggak apa-apa, kita akui bahwa ada masalah. Kadang-kadang kan persoalan orang nggak selesai karena nggak mau konsultasi, nggak mau ngakuin ada persoalan gitu ya. Yang kedua adalah tackle his belief. Jadi belief system kita, kadang-kadang keyakinan kita ini nurun. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita harus action bertubi-tubi ya, supaya drama-dramanya itu hilang gitu ya. Nah, kadang-kadang drama-dramanya ini yang ganggu buat kita adalah kadang banyak drama. 6 bulan terakhir ini banyak drama. Jadi no action, yang dilakukan no drama, take action. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang ketiga adalah menurut saya penting banget buat teman-teman untuk stop pingin perfect atau pingin sempurna ya. Kita harus membiarkan diri kita jatuh dan bangun lagi. Jadi artinya kalau kita nuntut sempurna, kita nggak akan mulai-mulai. Nah, banyak di antara kita mau bikin konten atau mau bikin apa gitu ya. Atau termasuk saya misalnya kita mau live hari ini. Waduh, persiapannya belum matang atau apa. Sehingga ya itu tadi, apa yang terjadi adalah kita suka menuntut sempurna atau perfect. Ya. Jadi dilakukan, yang penting Anda just do it, banyak jas, pakai jas banyak duit ya. Oke, jadi saya itu bukan topik saya, kita hanya cuma untuk opening aja. Oke, sekarang kita ngomongin tentang sasaran ya. Sasaran penting ya, ketika main bola kemarin walaupun kita juara 2, kita udah luar biasa di AFF ya, dengan Thailand ya. Ya, kita lagi seru ngomongin bola kemarin. Jadi coba bayangkan kalau main bola kita nggak punya sasaran gitu ya. Sehingga ketika nggak punya sasaran otomatis akan membuat bisa play sini, bisa. Oke. Biar tahu ininya ya, komennya. No drama, take action ya. Iya. Boleh komen-komen di tag di situ biar seru ya. Oke, jadi kita ke berikutnya. Saya nggak pegang laptopnya jadi di situ. Oke, jadi apa sih kadang-kadang yang diperlukan sekarang kita ngomongin gini ya. Apa yang diperlukan agar goal kita ini lebih cepat tercapai dan menyenangkan ketika mengejarnya. Ya, ketika kita mengejarnya tuh kita nyenengin gitu. Jadi bukan
Saya bukan tipikal yang berdarah-darah, saya harus berdarah-darah nih supaya saya dapat bisa beli mobil baru, saya berdarah-darah. Saya pekerja keras ya, saya pekerja keras. Jadi nama saya itu Henry Kerja Keras Rikianto. Tapi hati-hati kadang-kadang kalau kita salah milih quote, ya hati-hati ketika kita salah milih quote, oh sukses itu harus berdarah-darah. Ya itu jangan ditanemin gitu. Nah hari ini saya akan ngobrolin ke teman-teman bagaimana caranya mencapai goal yang nyenengin. Artinya bila perlu kita ngejar goal, bahkan goalnya goal-goal atau cita-cita kita ini terwujud, nyamperin kita gitu. Kok bisa gitu Pak? Nah kita akan bahas ya. Jadi di awal tahun ini kita tepat banget kalau kita ngomongin goals ya, ngomongin impian ya. Kira-kira goal apa yang mau dicapai di tahun 2022? Kita akan ngomongin goal itu apa, tekniknya pencapaiannya gimana, kita akan ngobrolin di sini ya. Oke. Next. Nah, jadi sebenarnya goal saya akan bagikan goal ini ke tiga hal. Jadi goal kita sebenarnya ada banyak, tapi saya biasanya menggunakan dengan tiga ini ya, tiga ini. Experience, growth, and contribution. Nah, artinya gini, experience, goal-goal yang hubungannya biasanya kita membuat resolusi atau membuat cita-cita, impian yang memang kita kepingin punya lah misalnya. Istilahnya be kali do have. Nah, kita ngomongin have-nya. Have-nya kita punya apa? Pencapaian materi, pengalaman. Contohnya mau beli mobil baru begitu ya, atau pingin pergi jalan-jalan ke Turki, Kapadokia, lagi seru nih ya, Kapadokia, it's my dream katanya, ya kan, it's my dream, ya kan. Jadi kadang-kadang atau Anda pingin mencapai peringkat Crown Ambassador PLC, atau penghasilan 50 juta per bulan, atau Anda kepingin umroh misalnya, umroh bersama orang tua Anda, ya itu experience. Itu adalah experience yang goal-goal yang sifatnya bisa ke pengalaman atau ke pencapaian. Misalnya katakan mau beli rumah baru, selama ini ngontrak terus gitu ya. Nah itu lebih ke experience. Ada juga goal yang sifatnya ke growth, pertumbuhan, skill apa yang mau dikuasai di tahun ini, ya kan, yang hubungannya dengan bisa membantu experience Anda atau goal Anda kecapai. Saya ingin tumbuh seperti apa, misalnya seperti itu adalah bagian dari goal yang sifatnya growth. Misalnya Anda mau jadi pembicara internasional, berarti harus bisa bahasa Inggris, kan gitu ya. Saya mau jadi bicara di India, di Keling India, itu berarti harus bisa berbahasa Inggris gitu ya. Terus misalnya contribution, goal kontribusi, artinya kita pengen kontribusi ke dunia. Saya kepingin membangun pesantren misalnya, atau Anda pengen cita-cita menyantuni anak yatim misalnya, 100 anak yatim, berarti paling nggak jangan mati dulu deh istilahnya. Jangan mati dulu Anda supaya Anda bisa kontribusi ke dunia gitulah kurang lebih. Ya contoh Anda jadi Royal Crown Ambassador, bantu banyak orang hidupannya berubah melalui scaling. Nah itu juga bagian dari kontribusi gitu ya. Nah jadi kita bisa bagi goal itu ke seperti itu. Nanti kita lihat goal-goal yang kaitannya dengan bukan hanya materi saja sebenarnya, ya, karena nanti akan kita ngobrolin bagaimana caranya mencapai goal-goal yang sifatnya pengalaman atau pencapaian materi itu, tentunya dengan salah satunya adalah kita harus bertumbuh. Oke. Ada yang mau naik gajikan orang tua? Nah, jadi teman-teman saya punya senjata nih, jurus ya. Nah, jurus yang sifatnya tulus, fokus, dan terus. Nah, kadang-kadang saya punya cita-cita pengen punya rumah ya, pengen punya mobil
waktu itu pengen punya mobil Mercy, itu mobil BMW itu sejak tahun 99 ya, tahun 2000 waktu itu saya di Jogja, saya pernah lihat mobil BMW begitu ya. Mobil BMW seri 5 lewat. Wah, saya bilang ke Mas Nanda sama Mas Barir, bilang tuh ada mobil bagus tuh. Nah, saya pengen punya mobil itu untuk nganterin ulama gitu. Berseloroh tuh ceritanya. Cuma karena nggak fokus, nggak terus, dan nggak tulus, kayaknya cuma berseloroh gitu ya. Ya nggak kena juga, akhirnya nggak nemu jalannya gitu. Akhirnya saya kerja di bank bertahun-tahun, nggak kewujud ya. Ketika saya berada di Biscaling, saya diajarkan oleh upline saya Pak Santoso, Pak Karta, Pak Sumaryanto, diajarkan untuk membuat dream book. Nah, itu saya masukkan yang namanya My Secret Weapon Alternate States. Nah, artinya ini bahasa Jawanya lah gitu ya. Yaitu menanamkan goal kita ke alam bawah sadar kita. Jadi kita bisa membayangkan bahwa saya ingin punya rumah gitu. Saya ingin punya mobil BMW waktu itu. Jadi waktu itu salah satunya seperti saya tahun 2003 saya tinggal di kos-kosan 3x3 seperti ini ya. Saya sudah nempel di dream book saya rumah Pondok Indah. Tetangga kos saya, teman-teman kos saya mengatakan saya gila gitu. Wong saya tahu kondisi bapakmu, ibumu adalah seorang petani, nggak punya duit gitu ya, makan aja minjem gitu ya. Gaji 3 juta, pengeluaran 6 juta. Sementara begitu saya penghasilan di Keling baru 600.000. Saya berani menanamkan satu mimpi yang saya ulang-ulang di kepala saya. Saya bayangkan suatu hari saya akan tinggal di rumah mewah begitu, ya kan. Saya akan tinggal bersama keluarga saya seperti itu. Dan itu diyakini gitu. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung mimpi saya, yaitu upline-upline saya dan donen-donen saya yang aktif saat itu. Jadi betul akhirnya saya bisa beli mobil BMW 2006 saat itu. Ya, 2006 saya mulai, akhirnya tahun 2007 akhir saya bisa beli rumah di Pondok Indah ya, di rumah Pondok Indah. Di rumah pertama saya. Jadi rumah saya pertama adalah langsung ke Pondok Indah gitu. Jadi artinya karena ada teman-teman begini, ada istilah orang-orang yang ngejar goal tapi selalunya hampir-hampir saja. Maksudnya gimana hampir-hampir? Jadi orang yang 90% selalunya ketika dia ngejar impian itu nyaris sukses. Nyaris sukses. Jadi hampir mau sukses gitu. Tapi nggak jadi gitu. Mau untung tiba-tiba nggak jadi. Mau dapat proyek nggak jadi. Ada teman saya gitu. Udah mau nikah batal. Ya Allah. Ya, ada nggak yang kayak gitu ngalamin seperti itu ya? Jadi karena apa bisa begitu? Mungkin karena ada mental block atau ada satu yang nanti saya akan bicarakan di halaman berikutnya ya. Kita akan ngobrol. Jadi insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan asal menginginkannya dengan 3. Anda tulus mengharapkan itu, mimpinya benar-benar dari dalam hati Anda ya. Terus sincerity ya. Fokus dan terus. Aslinya ada konsistensi dan Anda fokus. Mungkin impian Anda jadi jangan pernah mentertawakan impian nih, mentertawakan goal atau cita-cita. Kalau di luaran sana Anda ngomongin cita-cita itu aneh ya. Aneh di teman-teman kerja saya ya, di bank ngomongin impian itu aneh. Semangat itu barang yang aneh. Hari ini semangat juga barang aneh ya. Cita-cita itu juga barang aneh. Nah, banyak di antara kita impiannya enggak clarity, enggak jelas. Jadi ini saya masuk ke tahun berikutnya apa gitu. Intensitasnya, kenapa saya waktu itu saya ingin punya mobil nggak terwujud, punya rumah nggak terwujud? Ya salah satunya karena apa? Karena memang enggak benar-benar burning desire gitu, tulus ya. Kemudian nggak fokus, banyak terdistrak ngikutin mood gitu. Jadi terdistrak. Kemudian nggak konsistensi. Jadi nggak meyakini goal kita gitu ya. Jadi ini penting banget kalau teman-teman mau benar-benar mewujudkan goal-goal kita ya. Oke. Nah, saya sarankan ini mumpung awal tahun silakan ambil kertas putih. Nah, saya kemarin ini bukan goal saya, ini bukan obsesi saya.
saya mengajarkan ke teman-teman dari sejak tahun 2005-2006 ya, 2006. 2006 waktu itu Pak Enda Lemba, Pak Rijal Fata, Pak Syarif Marikar, Pak Firman Santoso waktu itu mereka masih peringkat diamond ya. Mereka ingin beli mobil CR-V warna silver, ada yang hitam, Pak Yopi mau hitam sebagainya. Itu ada sekitar 6 orang yang CR-V semua waktu itu. Dan betul akhirnya Pak Syarif beli, Pak Firman, Pak Hendra beli Civic. Nah, akhirnya di saat itu tahun 2007 kewujud. Karena apa? Dia menuliskan 2007 itu obsesi itu. Jadi ada istilah siapa yang ingin? Saya biasanya kalau di seminar saya tanya, siapa yang ingin? Ya, coba diketik di sini siapa yang ingin sukses. Yang ingin sukses silakan diketik saya ingin sukses, saya ingin sukses. Nah, saya ingin sukses. Saya ingin sukses, saya ingin sukses. Nah, ada di atas saya ingin adalah ingin bercita-cita, ingin sukses ya. Saya ingin sukses. Oke, teks ini nggak bisa di ini ya. Komen. Biasanya kalau saya pegang saya komennya saya klik. Oke. Nggak bisa. Oke. Di sini bisa juga. Saya nggak bisa klik ya. Yang komen. Hah? Senot. Oh, nggak lincah. Memang harus. Begini maksud saya gitu. Nah, oke, Bu Tuti. Oke. Oke, Mas Agung, saya ingin sukses. Ada di atas Alibah, ya. Oke, Bahrudin. Oke, Bu Evi Sukmayanti. Halo Bandung, Masya Allah. Ya. Oke, saya ingin sukses. Nah, ada di atas ingin yang namanya bercita-cita, kemudian di atas paling tinggi ada yang namanya terobsesi. terobsesi. Anda benar-benar menginginkannya, terobsesi. Benar-benar menginginkannya. Saya terobsesi. Boleh diketik saya terobsesi. Saya terobsesi untuk sukses. Saya terobsesi ingin sukses. Boleh ketik terobsesi ingin sukses ya. Saya terobsesi ingin sukses. Jadi terobsesi. Saya terobsesi untuk sukses. Saya terobsesi ingin jadi Crown Ambassador. Saya nggak bisa tidur. Pak Irwansyah waktu dia pulang dari Malaysia ikut anniversary, dia lihat ada orang sukses jadi Crown Ambassador ditandu luar biasa. Saya terobsesi. Betul, akhirnya menjadi Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador cukup cepat sekali. Ya, jadi terobsesi. Saya terobsesi untuk sukses. Bu Nuriati, saya terobsesi untuk sukses. Saya terobsesi. Nah, oke, nah sekarang teman-teman boleh ambil kertas karena syaratnya memang Anda hanya cuma ambil kertas dan potlot ya, boleh pensil ya. Pensil ya. Karena pensil bisa dikoreksi ya, boleh. Pakai pensil atau pulpen juga boleh. Silakan Hanifah Rahmayani. Halo Kak Hani. Aduh. Masih di Padang atau udah di Indonesia ini? Oke. Nah, jadi teman-teman yang saya coaching, saya latih. Kemarin juga saya jam 1:30 pagi pas karena saya di gedung di Bukit Hijau di Duta, di Sekolah Duta ini. Habis saya mana anak di sini keluar, ternyata tetangga saya sepi, nggak ada yang sebelah rumah ke Amerika sebagainya. Jadi sepi, akhirnya nggak ada kembang api atau apa, bakar-bakar gitu. Biasanya ramai karena tahun lalu masih ramai, sekarang udah pada liburan. Nah, jadi yang menarik saat itu biasanya saya sendiri juga saya juga membuat seperti ini ya. Saya ambil kertas putih, biasanya saya menulis obsesi saya ya. Berat badan saya pengen 72 kilo, 74 kilo, saya tulis di situ. Nah, ada namanya di sini ada beberapa yang diantara kita ini nulis goal atau nulis target ya kan. Waktu nulis seperti ini sebenarnya nggak perlu lama-lama. 10 menit juga udah ketulis, memang sudah ada di kepala kita kan, benar nggak? Jadi udah di kepala kita ini sudah ada, ya kan? Tinggal tulis aja, ya. Sekarang tulis aja. Kalau teman-teman sekarang peringkatnya manajer, mungkin mau jadi Emerald, Leaders Club, gitu ya, atau mau jadi Diamond, silakan. Mau income-nya berapa? Tulis 20 juta atau 15 juta. Tulis aja dulu, ya. Dari segi fisik mau nurunin berat badan misalnya, terobsesi banget untuk sukses, yes, insya Allah, kabul. Ya,
Oke, Mas Rida Makmur jadi Crown Ambassador. Ya, Minarni. Oke, jadi silakan udah mulai ya di kertas tulis. Kemudian mungkin Anda mau beli mobil begitu, karena tadi kan ada yang dibilang goal yang sifatnya experience ya. Dalam sejarah karir saya juga oke, Bu Titi yang bisnisnya lagi luar biasa ini di Semarang dan USA ya. USA itu rupanya Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Kemarin itu luar biasa 200 orang ya, luar biasa USA. Oke, silakan kalau Anda mau cetak New Silver Leaders Club, siapa calon basis Anda yang mau dididik atau mau dibidik dan didik ya. Artinya Anda kepingin misalnya contohnya sih namanya Rina, Sari, Indah 3 orang. Berarti kalau Anda bisa nyetak 2, penghasilan Anda bisa 30 juta. Jadi bayangkan teman-teman ketika Anda bisa nyetak 1 Silver Leaders Club aja itu sama dengan kayak beli ruko 1. Kok bisa gitu? Iya, karena Anda tahu ketika ruko harga atau deposito 2,5 miliar, sekarang mungkin 2,5 M baru dapat 10 juta gitu. Nah, karena 1 miliar cuma nggak nyampe 5 juta sekarang bunga deposito misalnya ya. Nah, jadi bayangkan kalau Anda bisa nyetak New Silver. Saya biasanya kalau mau beli jam tangan mahal atau beli sesuatu hobi saya, kamera atau apa, kan saya punya uang gitu. Kenapa nggak langsung beli aja Pak Henry? Enggak, saya menantang diri saya kalau saya bisa bimbing si A jadi Leaders Club, misalnya jadi Crown Ambassador, baru saya beli, berterima kasih ke diri gue, kan gitu ya. Nah, jadi ketika kita bimbing orang jadi Emerald, misalnya ada 4 orang, 5 orang yang mau jadi Emerald, siapa, sebutin namanya, Anda boleh tulis, silakan ditulis ya, ditulis siapa yang ditulis di kertas Anda, di kertas di rumah ya. Nah, saya nulis hanya 10, boleh 20 juga boleh, tapi nggak usah kebanyakan ya. Contoh menjadi pembicara nasional karena Anda Leaders Club, dan insya Allah ini udah dibuka untuk teman-teman yang mau akan jadi Leaders Club, akan beberapa akan bisa ngisi acara yang secara offline di beberapa kota ya. Kemudian misalnya Anda mau mengirimi duit 5 juta ke orang tua misalnya. Nah, jadi waktu itu juga saya bertekad ya, tahun 2006 gitu ya, saya bercita-cita penghasilan 50 juta ke atas supaya saya bisa ngirimi 5 juta ke mama saya, ya kan? Jadi sampai sekarang pun seperti itu. Artinya ada namanya tim doa. Nah, orang tua ini kan luar biasa tim doa. Jadi komisaris utama. Jadi kalau di PT saya, mama saya itu salah satu komisaris, yaitu tim doa. Jadi gajian tuh tiap bulan ya. Jadi tim doa. Jadi ada tim doa. Guru kita ya, ustadz kita itu juga itu orang tua kita, mertua kita. Itu harus digaji sama kita istilahnya. Dulu kan kita nggak bisa, waktu kecil nggak bisa nyari duit ya, sekolah itu dibiayain orang tua. Sekarang orang tua udah nggak bisa cari uang, udah pensiun, ya Anda yang gaji, ya kan, sejahterakan. Walaupun dia nggak minta ya. Saya kemarin cerita sama Kak Rara ya, Mbak Rara bilang dia bercita-cita waktu penghasilan dia 100 juta dia kasih setengahnya ke orang tuanya. Masya Allah, umroh kan orang tua, makanya barokah. Jadi artinya apa? Coba bercita-cita lah untuk mengirimi orang tua. Ya, karena kalau Anda pengen sukses di tahun 2022, teman-teman jangan buat masalah kalau saya sebagai seorang muslim dengan 3 hal kata guru saya. Pertama dengan Rasulullah, kedua dengan ulama, ketiga dengan orang tua kita. Ya, kalau Anda punya masalah dengan orang tua, seret rezekinya. Jadi benerin dulu nih, ya, benerin dulu sama orang tua. Jadi pengin traveling ke Turki, ke Turki. Wow, ini lagi tren nih, layangan putus kan. Ya. Jadi ke Kapadokia ya. Saya udah pernah ke Kapadokia membawa anak saya namanya Amira ya, Rara. Waktu itu kita mau naik balon yang ke atas sebenarnya, tapi karena anak saya umurnya 7 tahun itu harus di atas 10 tahun baru boleh bisa naik balon itu ya, Kapadokia, terus ke Konya, kemudian ke Ankara ya, terus lalu ke Jaludin Rumi ya di Konya ya. Siapa yang bercita-cita pengen
ajak keluarganya ke Turki mungkin. Dari ke Turki atau ke Eropa ya. Jadi Kapadokia, Masya Allah ya, kobul, murah aja, nanti dari Keling gratis. Karara saya terinspirasi, bukan lagi terinspirasi, terempowering. Wah, jadi kalau Anda mau terinspirasi datang ke tanggal 8 nanti, dengarkan ceritanya langsung, powerful banget dari Karara ya, yang di Jabotabek, yang di Serang, yang ini dari Serang nih, mendunia ya. Bicara dari Serang, kita datangkan dari Serang, besok kita akan belajar ya. Mungkin ada salah satunya adalah kayak tadi adalah growth, membaca Al-Quran 1 juz per hari, biasanya cuma seminggu sekali, sekarang per hari. Ya kan, boleh. Pingin ke Ka'bah, jalan-jalan bareng keluarga semua, Masya Allah, gobul. Insya Allah ya, terwujud ya. Trans Siberia, Moskow, Beijing. Waduh, Om Yopi. Saya temani Om ini 2 minggu di naik kereta ini. Trans Siberia. Aduh, Trans Siberia. Moskow, Beijing. Wah, ini kalau Om Yopi udah 30 negara, jadi perjalanannya yang aneh-aneh. Jadi saya mau ajak keluarga ke Mamah Laya ke luar negeri. Ya, boleh tulis luar negerinya mana. Ya, ditulis mungkin mau, kalau pertama mungkin adalah umroh misalnya yang muslim, atau ke Singapura, Malaysia, boleh saja. Bebas hutang, itu utama banget karena hutang itu wajib. Tulis hutangnya tunggal berapa. Jadi ada istilahnya teman-teman, ini adalah internal metric ya. Istilah internal metric, ada external metric. External metric adalah seperti ini ya, yang nomor 3 nih, pingin turun 10 kilo. Nah, pingin turun 10 kilo, teman-teman ketika pingin turun 10 kilo ya, ini adalah eksternal gitu, masih belum, harus di breakdown gitu. Jadi internal metriknya Anda harus tambahin di kolom yang lain atau di belakangnya. Biasanya saya gunakan gitu 3 kali 4 kali nge-gym misalnya. Diet 1.500 kalori per day. Jadi jelas. Nah, saya praktekkan seperti itu, teman-teman. Jadi enggak sekedar pengen turun 10 kilo gitu ya. Jadi tanggal 8 dari Bandung mau berangkat, Masya Allah. Wah, saya tunggu Bu, ya nanti mampir ke sini boleh, ya. Lunas hutang, hutang lunas, gobul. Saya doakan yang mau bayar hutang, karena saya juga berangkat dari hutang, ya, lunas lewat Keling, ya, lewat Keling 1,5 tahun, ya, saya lunas dan akhirnya kita bisa punya aset. Ya, bebas hutang, nggak usah malu, karena kadang-kadang kan orang nggak mau nulis bebas hutang, ya kan? Nggak apa-apa. Oke. Oh, nonton Piala Dunia di Qatar, insya Allah Karara kita berangkat nih, kan? Bu Triana kemarin kita diskusi mau berangkat ke Qatar ya, 2022 kita ke Qatar, ya, nonton Piala Dunia di Qatar. Wah, kalau ILC ya Bu ya, harus kejar ILC. Kita karena mahal. Hotelnya mahal, kalau masih silver jangan. Ya, ini boleh, mimpi harus ini. Ya, pengen utang lunas Pak Haji, oke, naik haji, bagus, beli mobil, financial freedom, boleh, tapi diperjelas seperti apa financial freedom ya, boleh. Cicilan rumah lunas, Bismillah ya. Silakan ditulis, ditulis obsesi 2022. Nama Hendrikianto, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Lalu tulis nomor 1 apa 2 apa silakan. Minimal 10 silakan tulis di kertas sendiri ya, nggak di chat. Silakan, kalau ini kan umum aja di situ ya. Jadi saya doakan yang berjuang, yang sedang jihad melunasi hutangnya, bebas riba sebagainya, atau memang wajib ya. Ada yang bilang, oh kalau punya hutang jadi semangat Pak. Saya mau bebas hutang, boleh. Masya Allah, rumah sendiri capek ngontrak, setuju. Yang mau umroh karena memang 2 tahun, dan saya bersyukur saya udah haji 2 kali, dan saat saya peringkat Emirates, saya sudah membayangkan saya berangkat umroh dan haji. Saat itu saya beli gambar-gambarnya, dan akhirnya kabul ya. Orang tua, mertua sudah berangkat, dan umroh rata-rata keluarga kami sudah umroh melewat Keling gratis ya. Jadi experience. Jadi Masya Allah. Jadi luar biasa.
Karena di sini bebas, saya adalah orang yang mendukung mimpi Anda, ya. Sudah dreambook baru, boleh buat dreambook baru, konsultasikan dengan Upline lagi dan Bu Titi luar biasa, ya. Jadi Crown Ambassador Gold Leaders Club masih bikin dreambook baru. Oh, ini berarti sukses adalah perjalanan. Nanti saya akan bahas kayak gini. Ketika kita punya goal, yang pertama, nah ini boleh dicatat. Jadi ini saya nggak ketik di situ. Yang penting bagaimana ketika Anda ingin punya omset 100.000 BV misalnya kata Anda. Ya, pengen naik omsetnya mau naik berapa? Tentukan. Anda mau penghasilan 25 juta misalnya. Goal itu penting ya. Yang kemudian cara mencapainya bagaimana? Itu paling penting juga, ya. Kemudian yang ketiga, target berikutnya apa? Ketika Anda telah sampai di list itu, apa yang dilakukan setelah Anda break Crown Ambassador misalnya? Cita-cita Anda Crown Ambassador. Nah, setelah Crown Ambassador apa? Anda bayangkan tanggung jawabnya supaya kita bisa sukses yang mulia gitu ya. Seperti itu, bermanfaat buat banyak orang lain. Jadi sukses adalah perjalanan bukan tujuan. Kan gitu ya. Naik peringkat PSP mencetak 3 PSE. Ya, itu dalam waktu dekat. Silakan, boleh. Ya, ditulis ya ke ini. Nah, banyak di antara ziarah ke Yerusalem, Bu Elok, ya bisa, sangat bisa, ya dari penghasilan dari Keling ya Bu Elok ya. Ini Bu Elok kemarin cerita new PSP kita, ya dengan Pak Narto ya, dengan Mbah Narto. Ya, jadi yang Kristiani bisa ke Yerusalem, yang Muslim bisa mau berangkat haji atau umroh, ya kan. Tapi memang kuncinya adalah Anda mau nulis. Modalnya cuma kertas putih dan pulpen. Anda tuliskan di situ. Umroh. Karena banyak di antara kita yang memang bercita-cita umroh tapi nggak ada caranya menuju ke sana. Atau di bulan 2020, 2021 punya uang tapi nggak bisa berangkat. 2022 juga insya Allah kalau sudah dibuka Saudi, saya juga akan berangkat. Insya Allah akan menemani teman-teman. Karena salah satu impian rasa syukur ketika COVID selesai kita pengen ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Umrah untuk ibunda yang sudah tua. Bu Gonil. Gobul ya. Insya Allah itu lunas hutang, beli rumah dan beli orang tua 2 juta tiap bulan. Itu luar biasa. Energinya dahsyat. Masukkan ke bawah alam bawah sadar Anda dan Anda yakin bisa. Jadi jangan gini teman-teman. Banyak di antara kita ketika kita self-talk ya. Anda tahu self-talk. Ngomong dengan diri sendiri, dialog dengan diri sendiri, itu lebih banyak daripada yang kita ngomongin gini, teman-teman. Nah, ketika kita banyak ngomong dengan diri sendiri, Anda mau kesini, mau nonton Facebooknya Pak Henry nggak ya di Passion for Freedom ya? Mau gini nggak ya? Itu beberapa di antara kita juga kadang saya mau bikin ini nggak ya? Ambil kertas nggak ya? Gitu kan berputar-putar nih. Saya mau tulis apa ya? Nah, kalau saya tulis ini, saya mau tulis saya mau jadi Leaders Club Silver penghasilan 15 juta atau 20 juta. Kena nggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Grup saya nggak, kaki ketiga nggak ada. Kaki pertama jalan, kedua jalan, tapi ketiga nggak ada. Bagaimana ini? Jadi pertama saran saya, jangan self-talk itu kalau negatif, itu bahaya. Itu akan menggerogoti keyakinan kamu. Yang perlu dilakukan sekarang ketika kita dialog dengan diri sendiri, teman-teman. Yang perlu dilakukan adalah pertama begini, dirubah. Jadi jangan pikir bilang nggak mungkin, jangan bilang nggak mungkin. Semuanya possible, semuanya mungkin, ya, semuanya mungkin. Ya, saat itu ketika saya saya tinggal di kos-kosan yang sekamar berdua 3x3, tidurnya digeser, ya. Dan saya nggak menyangka 2 tahun, 3 tahun kemudian saya bisa penghasilan, 3 tahun kemudian saya bisa penghasilan 100 juta dari B-scaling gitu. Ya, saya dengar cerita Mbak Rara juga seperti itu. Ya, Kak Rara kemarin cerita waktu ke Pondok Indah cerita kalau luar biasa gitu. 2 tahun yang lalu masih tinggal di kontrakan gitu. Di Serang dan akhirnya bisa beli rumah gitu melalui B-scaling. Bisa beli mobil, kan? Itu kan luar biasa. Makanya Anda dengar kisahnya nanti di tanggal 8. Itu penting banget, ya. Jadi teman-teman, bagaimana punya goal itu penting. Yang kedua caranya mencapainya. Yang ketiga apa yang target berikutnya ketika Anda sudah sampai.
ya. Jadi jangan takut nuliskan. Pertama, ketika self talk atau dialog dengan di kepala Anda, saran saya ada 2 cara. Pertama, Anda dialognya dirubah di kepalanya, Anda berpikir seperti ini. Ini aku akan mudahkan bagaimana supaya ini bisa mungkin terjadi. Saya kepingin punya mobil, selama ini saya naik motor. Saya kepingin umroh, kayaknya enggak mungkin. Saya mau crown manager, saya mau jadi seorang Gold Leaders Club. Saya mau bebas hutang, hutangku ada 100 juta ini. Nggak bisa tidur nyenyak ini saya. Nah, kayaknya nggak mungkin. Nah, dirubah sekarang. Dirubah. Saya akan bagaimana caranya menuju ke sana itu mudah dan menyenangkan untuk bisa diwujudkan. Itu pertama. Kedua, di kepala kita putar lagi, siapa yang sudah melewati masa berat kayak saya ini? Punya hutang lunas. Siapa? Ada apen saya. Di mana dia tinggal? Saya mau datangi dia. Saya menyerahkan diri untuk dibimbing supaya saya bisa terbebas dari hutang misalnya. Jadi putar otak kepala kita, bagaimana ini cara menjadi lebih sederhana dan lebih mudah, bisa menjadi lebih possible, ya kan? Yang kedua adalah siapa yang sudah mencapainya di Keling. Yang ketiga, di mana orangnya? Saya mau cari dan saya mau berserah diri kepada dia untuk diajarin gitu. Plan ya, jangan crosslining, nanti tanya ke crossline ditawari yang aneh-aneh nanti. Oke. Beli rumah baru, mobil baru, silakan ditulis 20 juta. Mumun, Munawaro, sukses dan mulia. Ya, boleh, tapi yang seperti apa? Ya, sukses mulai itu kan ada 4 ta ya istilahnya, kata Pak Jamil bilang pertama punya cinta, kata, harta dan kata. Ya, ada orang Pak Haji itu belasan ada orang yang sukses loh. Orang Pak Haji sukses sekali. Nah, pertanyaannya, dia uangnya banyak. Nah, sekarang dengan uangnya banyak itu, uangnya banyak, berapa orang yang bisa dibimbing sama dia untuk sekaya dia? Kalau enggak mulia dia dengan hartanya. Ya kan? Cinta, dia terkenal. Dengan terkenalnya dia, manfaat nggak buat orang lain? Kata, dia ilmunya tinggi Pak. Dia berbagi nggak ke orang lain? Jadi teman-teman, berbagi dulu, baru Anda kaya. Dulu kan kaya dulu, baru berbagi. Ya kan? Yang berikutnya adalah istilahnya itu yang dibilang bahwa dengan tahta, dengan Anda, dia menjadi seorang anggota dewan atau menjadi gubernur atau menjadi bupati atau menjadi jabatan tertentu. Nah, manfaatnya buat orang lain, kan gitu ya. Oke, jadi manfaat buat orang lain. Jadi sukses adalah ketika kita bisa menggali potensi terbaik dalam diri kita dan hidup kita bermanfaat buat orang lain. Nah, oke, sekarang kita sudah menentukan goal ya, sudah nulis semua ya. Nah, sekarang menurut saya ada yang lebih penting dari ini. Ya, ada yang lebih penting dari Anda punya goal. Jadi, obsesi 2022 namanya Anda tulis nama siapa? Bismillah, silakan. Tapi ini ada kata-kata yang menarik dari buku Atomic Habit ya. Daripada fokus ke goal, lebih baik fokus ke sistem. Loh, Pak, tadi Pak Henry nyaranin saya punya goal. Ya. Kok sekarang Pak Henry bilang daripada mikirin goal, lupakan sasaran, fokus ke sistem. Nah, ini maksudnya seperti apa ini? Nah, maksudnya di buku Atomic Habit, nah ini buku yang saya sarankan sekali. Nah, ini buku ini. Jadi James Clear, ya, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, Atomic Habit. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. James Clear, ini bagus banget, ya. Saya ngambil satu kalimat yang menarik dari James Clear. Dia mengatakan di Atomic Habit ini adalah Anda menciptakan kebiasaan-kebiasaan kecil lah, ya. Ya, kebiasaan kecil yang kemajuannya 1% mungkin setiap hari. Ya, 1% setiap hari. Dalam setahun teman-teman, 37% kenaikan Anda setahun. Dalam 3 tahun Anda akan heran. Anda akan kaget. Perubahan yang Anda ciptakan itu luar biasa. 3 tahun kemudian. Nah, banyak di antara kita netapin goalnya cuma setahun, 6 bulan, enggak bisa. Anda harus punya goal jangka panjang. Anda mau jadi siapa dan mau seperti apa.
Di buku Berpikir Besar, bukan di mana Anda hari ini, tapi kemana Anda akan pergi. Bergaul dengan siapa, perjalanan Anda kemana, rumah Anda tinggal di mana. Saya sudah membayangkan, saya waktu tinggal di kos-kosan di Tanah Abang, di Kebon Kacang, saya bayangkan akan tinggal di rumah Pondok Indah, saya akan pakai mobil Mercy, saya akan seperti itu. Dan itu saya gambar suka saya tarik dan saya putar terus film itu. Dan aktivitas yang saya lakukan, dream building, bukan hanya untuk ke downline, ke diri saya sendiri, teman-teman. Habit saya dengan Bu Triana adalah kadang-kadang kalau weekend atau lagi nggak presentasi, saya kunjungi rumah contoh. Ke Raffles Cibubur, waktu itu saya keliling-keliling. Saya katakan ke Rere masih kecil, Rere ini kamar kamu nanti nih. Waktu itu masih 3 tahun nggak ngerti gitu ya. Tapi seolah-olah gitu. Nah, jadi salah satu habitnya adalah bermimpi juga ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan pater sejati. Ya, boleh Anda mau jadi crown ambassador, mau penghasil 50 juta. Sudah punya goal tadi 22 tahun 2022 Anda sudah punya apa tadi? Punya obsesi ya. Setelah Anda punya obsesi, sudah taruh jangan dipandangin terus. Yang perlu Anda lakukan Anda hajar sistemnya. Saya mau nurunin berat badan dari 10 kilo. Yang saya lakukan adalah saya melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu nggak bisa pakai cara lama gitu. Akhirnya saya karena saya tadinya nggak rajin lari atau nggak rajin fitness, selama pandemi yang lalu saya menciptakan kebiasaan baru. Saya panggil pelatih saya, Mas Riki, untuk latihan Selasa, Rabu, dan Sabtu. Tolong Mas Riki, kamu datang ke rumah saya, kita latihan jam 9 sampai jam 10. Siksa saya sejam setengah, saya bilang gitu. Siksa saya sejam setengah. Dan saya baru memutuskan, tadi siang juga saya memutuskan makanan diet untuk 1.500-2.000 kalori seperti itu. Jadi teman-teman menciptakan kebiasaan-kebiasaan 1% dan dampaknya itu luar biasa. Setahun 37% kenaikan Anda, kemajuannya. 3 tahun ke depan Anda akan heran gitu. Anda dengerin kaset saya, kebiasaan-kebiasaan orang sukses di audio, yaitu kebiasaan-kebiasaan di mana menjadi seorang pater sejati, kebiasaan presentasi, kebiasaan ya kan, kebiasaan membaca buku, kebiasaan dengerin kaset, kebiasaan kemudian hadir ke setiap pertemuan. PSM saya nggak pernah nggak hadir, selalu kalau saya sehat saya hadir, datang awal pulang akhir. Konsultasi setiap bulan, edivokasi bisa diandalkan, ya kan, punya goal tertulis setiap bulan, ya kan, teachable, mudah diajak kerjasama, itulah ciri-ciri pater sejati, teman-teman. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu di kaset keputusan-keputusan kecil, saya membuat keputusan, ya. Ketika membuat keputusan berarti saya harus siap bayar harganya. Boleh Anda bermimpi mau naik haji, mau ngirim orang tua 5 juta, berarti penghasilan 50 juta. Nah, boleh, tapi hajar dulu kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi jangan lagi mager ya. Oke, jadi baca buku Atomic Habit. Nah, jadi dikatakan gini, kalau punya goal memang, punya goal kan bagus Pak Henry. Iya, punya goal tuh bagus. Ya, jadi terarah, jadi fokus gini. Tapi nambah stres juga iya, takut gagal, susah dijalani. Nah, jadi saran saya ya termasuk yang ada di buku di buku Atomic Habit juga, fokuslah ke sistem. Ya, bukan goal. Fokus ke sistem bukan goal. Apa itu sistem? Nah, sistem adalah sekumpulan kegiatan yang produktif dan diulang terus-menerus. Saya ulangi, sekumpulan kegiatan yang produktif yang diulang-ulang terus sekumpulan kegiatan yang produktif dan diulang terus-menerus. Jadi kalau Anda nggak bangun sistemnya akan sulit, teman-teman. Cuma natep goal, akhirnya bikin resolusinya abal-abal, nggak tercapai lagi. Resolusinya adalah mewujudkan goal 2020, 2019 yang dibikinnya. Ya, nggak apa-apa, kita ulang lagi, tapi dengan cara berbeda. Ya, strateginya berbeda. Jangan rubah goalnya. Nah, jadi jangan seperti Anda punya goal, punya mobil BMW, jangan diturunin jadi mobil Jazz, jadi mobil second gitu ya. Nah, itu kan berarti Anda nggak fokus, nggak tulus, dan nggak fokus. Tulus, fokus, dan terus. Nah, konsistensi itu penting. Jadi
Penting ketika fokus ke apa itu sistem, sekumpulan kegiatan produktif yang diulang terus-menerus. Nah, saya contohkan misalnya Anda ingin menghasilkan 50 juta. Nah, sekarang kebiasaan apa yang Anda hajar? Nah, sekarang zamannya digital. Penting juga Anda belajar ikut training online marketing misalnya nanti tanggal 23, 24 ya dengan Mas Rifki dan Mas Sentot, Om Sentot ya di Keling Tower. Tapi 50 kayaknya sudah mau habis nih. Nah, punya goal memang membuat Anda terarah ya. Jadi penting banget. Nah, ini tapi kadang-kadang kalau mikirin goal aja itu bikin stres ya. Setelah tetapkan goal sama plan, lakukan habitnya. Lakukan kebiasaannya. Karena ini mempengaruhi banget ketika Anda hajar goalnya, hajar sistemnya itu keren. Oke. Ya, jadi yang saya lakukan juga seperti itu ketika kita mau ini kayak tadi ketika saya jelaskan bahwa ada external metric ya, pengen turun 10 kilo, nggak bisa cuma pengen 10 kilo tapi makan malam nasi goreng, tambah lagi ketoprak, tambah lagi pesen Burger King ya gimana? Ya kan, jadi cuma jadi impian-impian doang kalau Anda nggak ini. Anda pengen penghasilan 50 juta per bulan tapi nggak males konsultasi, nggak pernah ngadep upline ya kan? Coba dirubah ya kan, karena ya apa seperti sekarang ini kan yang paling penting buat kita adalah mawas diri ya, karena orang sukses, orang pintar mengajarkan, orang hebat menyadarkan ya, orang hebat menyadarkan. Jadi saya berharap teman-teman bisa menyadari akhirnya bahwa kita bersyukur ya, kita bisa sukses bisa kenal di sini. Jadi mimpi teman-teman yang terkubur bertahun-tahun mungkin pengen menghajikan orang tua karena nggak nemu jalan ya, jangan dibunuh mimpinya ya, karena penting banget kita perlu mewujudkan mimpi yang udah terkubur, kita bangkitkan lagi. Ya, saya juga pernah mengubur mimpi saya karena sawah saya habis, adik saya harus kuliah sebagainya, saya hanya kerja sebagai seorang pegawai, kayaknya sulit untuk menghajikan orang tua. Tapi begitu ketemu B-Scaling teman-teman, saya bangkitkan lagi mimpi itu. Saya tempel dream book di dream book saya tadi. Nah, jadi ketika ngomongin goal, nah ciri-ciri mungkin ciri-ciri apa syaratnya sistem bisa jalan? Pertama, mudah dilakukan, realistis, sederhana, mudah diduplikasi, bisa jadi rutinitas. Kalau di tempat lain, teman-teman mau katakanlah mau bisa sukses luar biasa, kadang-kadang sistemnya apa yang gue mesti lakuin ya? Cuma hanya bisa ngarepin income gede, pingin sekali menghajikan orang tua gitu ya. Tapi gue mesti kerjain apa? Harus berdarah-darah gitu ya. Lebih bagus Anda menciptakan trigger atau kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Keputusan saya mulai 2020, saya mau baca buku. Pak, saya mimpi buruk Pak kalau baca buku. Nggak apa-apa, saya juga dulu begitu, zaman kuliah saya nggak punya buku. Sekarang saya punya ribuan buku karena dimulai dari sini. Karena leader harus baca. Ya teman-teman jangan cuma bercita-cita jadi reseller. Harus berpikir yang perempuan juga harus jadi leader perempuan yang besar. Ya, jadi Anda akan memimpin bisnis yang gede. Itu harus jadi orientasi ke depan. Oke, jadi lakukan ciri-ciri Patrasjati. Ini akan memungkinkan teman-teman untuk ini. Oke. Nah, disiplin tidak mengekangmu, tapi justru akan membebaskan kamu di masa depan. Ya, saya suka kalimat ini. Disiplin tidak mengekangmu, tapi justru akan membebaskan kamu di masa depan. Ya, ini di buku Egg Habit, ya dari Stephen Covey mengatakan disiplin sebenarnya tidak mengekang kamu, tapi justru akan membebaskan kamu di masa depan. Nah, saya waktu kecil, teman-teman, waktu SD SMP saya ngaji di kampung, sampai ngaji mau belajar Quran, kemudian belajar Nahu ya, Nahu Sorof, kemudian belajar kitab kuning ya, Arab gundul begitu. Tapi setiap sore itu kadang-kadang saya malas gitu, nggak disiplin. Teman-teman pada ngaji
belajar nahu sebagainya, saya malah main bola sebagainya. Akhirnya saya SMA di Jogja nggak ngaji, nggak sempat itu. Akhirnya nyesel sekarang harusnya bisa baca. Saya lihat guru-guru saya atau apa orang bisa baca kitab gundul ya. Nah, karena apa? Dia disiplin waktu muda. Ada orang yang anak kecil waktu kecil diajari main piano. Coba kalau kita dulu mau kursus piano, akhirnya bisa main piano lagu apa aja. Jadi ada yang memang waktu kecil atau waktu muda dia kursus bahasa Inggris dan mau belajar bahasa Inggris seperti air. Akhirnya apa? Masa tuanya dia bahasa Inggrisnya bagus. Jadi teman-teman, ketika saya bersyukur di sini, ketika umur saya gagal di masa lalu, di umur 19 tahun saya pernah gagal, ya, saya umur 22 pernah gagal, ya, umur 27 saya gagal, ya. Saya 3 kali gagal, akhirnya ketemu B-Scaling. Nah, ketemu B-Scaling, saya menciptakan disiplin baru, di mana saya bertekad dalam hati kecil saya. Karena untuk jadi orang kaya katanya 3 cara. Pertama, dilahirkan jadi orang kaya. Gitu ya, dilahirkan jadi orang kaya. Oh pasti kaya, oh iya dong, harusnya warisan ke anaknya dong, ke Anda anak dua anak misalnya, warisan ke Anda. Ya, saya anak petani, enggak punya sawah banyak, jadi itu cara itu enggak saya tempuh. Cara kedua adalah menikahi wanita kaya. Itu kita udah coba sampai umur 28 enggak dapat karena orang kaya juga mau nikahnya sama yang kaya juga gitu. Akhirnya yang ketiga, menemukan sesuatu yang besar, sebuah peluang yang besar dan bekerja keras di situ. Ya, itu menarik ketika akhirnya saya ketemu B-Scaling, ya, ketemu B-Scaling dan masih di disiplin ya. Oke. Iya, ini udah. Nah, saya lagi cerita disiplin nih. Akhirnya saya mendisiplinkan diri. Saya kerja seperti orang normal, 9 to 5, jam 9 sampai jam 5. Saya kerjakan B-Scaling, sepulang dari kantor saya masih pakai baju kerja, saya janjian di McDonald, saya presentasi di, kalau memang saya di presentasinya kan lewat one on one, sehingga saya ya pakai one on one. Kalau yang lahir dari home meeting bisa ngebooking kan, booking home meeting gitu. Nah, di saat itu karena saya nggak punya ruang tamu, saya presentasi di McDonald. Ya, saya nggak bisa presentasi, yang presentasi Pak Sumaryanto. Tolong jelaskan Pak Sumaryanto. Pernah Pak Santoso juga presentasi. Jadi saya gunakan Upland itu alat. Saya gunakan Upland untuk bangun bisnis. Nah banyak kan Upland nggak dipakai. Anda jalan sendiri, capek dong, ya kan. Nah jadi yang saya lakukan saat itu, saya gunakan Upland untuk bantu presentasi. Lama-lama saya bisa sendiri. Saya kalau hari Sabtu dan Minggu kadang saya 3 tempat. Jam 10, jam 3 sore, jam 7 malam. Kadang jam 9 saya masih follow up. Terus seperti itu selama 2 tahun, 3 tahun. Masih zaman offline. Jadi nggak ada, sepertinya saya kehilangan masa muda, 27 tahun, 28, 29 gitu. Akhirnya saya menikah, saya bercita-cita suatu hari setelah menikah saya akan banyak waktu dengan istri dan anak. Gitu. Dan akhirnya 5-6 tahun kemudian, ya, saya menjadi Royal Core Ambassador, penghasilan saya di atas 500 juta dan saya banyak waktu sampai sekarang. Jadi penting banget kalau Anda mau mendisiplinkan diri sekarang, Anda akan buahkan. Orang yang bermalas-malasan sekarang akan sengsara di masa tua. Orang yang mau fight sekarang, dia akan nyaman di masa depan. Ya, jadi bisa nggak sih menjadi sukses tanpa disiplin? Bisa nggak sih menjadi sukses? Saya orangnya malas, sama. Saya juga orangnya malas, makanya saya bangun B-Scaling supaya saya bisa suatu hari bisa malas-malasan kan gitu. Nah, jadi artinya apa? Kalau Anda mau disiplin, itu akan membuahkan hasil di masa depan. Apapun. Seorang atlet olimpiade, itu goalnya adalah satu, dapat medali emas. Walaupun dikasih 1 miliar, 2 miliar itu bukan goalnya. Goalnya adalah dapat medali emas. Apakah 4 tahun dia latihan, pasti dapat medali emas? Belum tentu. Tapi dia harus pergi dari negaranya, dari kotanya, dari Kupang, atau saya pernah punya teman atlet, dia orang Kupang, dia tinggal selama 3 tahun, 4 tahun di mana? Di Wisma Atlet, jauh dari keluarga. Untuk ngejar apa? Untuk dapat PON atau mendapatkan di SEA Games, dapat emas atau medali emas. Disiplin akan membebaskan kamu. Jangan berpikir bahwa ini mengekang kamu.
Aplen minta, ayo datang PSM, ayo datang tanggal 8, ayo presentasi, ayo dengerin audio, ya kan? Ayo baca buku, ayo konsultasi. Anda ngerasa mungkin kesel sama Aplen, tapi suatu hari Anda akan terima kasih sama dia. Terima kasih karena kamu didik saya, kamu bentuk saya. Gitu ya. Jadi karena ujungnya buahnya adalah sukses karena disiplin, gitu ya. Oke, nah sekarang tips saya buat teman-teman. Karena gini, tipsnya banyak ya. Nanti akan diajarkan oleh Kak Rara dan Pak Santoso nanti tanggal 8. Tapi saya sedikit mengutip sesuatu yang mungkin bisa simpel aja. Pertama, apa sih Pak? Saya mau hijrah lah dalam konteks mau dari kemiskinan menuju kemakmuran, mau dari kesulitan ke keberlimpahan. Saya mau jadi orang yang makmur. Saya kepingin jadi orang yang bisa berbagi sebagainya. Menurut saya yang paling utama sekarang adalah Anda harus merendahkan hati. Karena kerendahan hati adalah puncak untuk naik derajat. Mau di makom apa aja, istighfar atau rendah hati itu adalah untuk menaikkan seorang naik kelas. Ya, rendah hati teman-teman. Rendah hati untuk apa? Ya, Anda punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa Anda belum bisa menjadi yang terbaik lah di tahun-tahun lalu. Nggak apa-apa, akui bahwa saya belum jadi terbaik, belum bisa jadi kebanggaan keluarga. Nggak apa-apa, belum bisa jadi kebanggaan Aplen. Masih banyak yang harus diperbaiki dalam diri saya. Ya kita banyak melakukan kesalahan karena kita memang bukan malaikat. Salah enggak apa-apa. Tapi yang jangan drama. Jangan drama nulis macam-macam di Facebook. Akhirnya Anda cross-lining, ya kan? Sama cross-line ngomongin gibah, ya kan? Padahal menghindari gibah itu sama dengan Anda menghindari gibah, kata guru saya. Itu 10.000 rakaat. Nilainya tuh luar biasa. Cuma kadang-kadang kita memang interest yang ngomongin orang gitu ya. Nah, coba rendah hati teman-teman. Rendahkan hati, sadar bahwa organisasi Anda perlu diperbaiki, bisa Anda harus perbaiki. Ya, rendah hati, lihat orang lain yang gagal, lihat orang lain yang sukses. Ada yang gagal, ada yang sukses. Anda mau belajar dari yang gagal atau mau yang sukses? Kalau mau belajar sama yang gagal, dengerin orang gagal. Tapi kalau Anda mau belajar jadi orang sukses, dengarkan orang sukses nanti tanggal 8. Ya, dengan Pak Santoso guru saya. Ini orang yang penghasilan 2 miliar sebulan. Kalau ngajarin 20 juta, bisa lah ya. Ini waktu saya penghasilan 600.000, beliau penghasilan 70 juta. Saya ingin penghasilan 7 juta aja tambahan. Pak San, ajari saya gitu. Pasti bisa dong, orang ini penghasilan 70 juta saat itu. Saya masih 600.000. Tapi kalau saya sombong untuk tidak mau merendahkan hati, susah. Jadi saat itu, saya pulang dari Lebaran, yang saya lakukan adalah saya menyerahkan diri ke Pak Sumaryanto. Jadi dalam waktu 3 bulan, 4 bulan saat itu mentok sana, mentok sini, atau teman-teman yang mentok sana, mentok sini, gini, waduh kayaknya buat bertahan hidup aja susah sekali. Karena apa? Mungkin pakai cara-cara sendiri. Coba Anda serahkan diri kepada pelatih Anda. Serahkan diri pada Tuhan sama Allah. Ya kan? Serahkan diri kita. Gol-gol kita ibaratnya bahasanya, jangan biarkan urusanku menjadi urusanku. Selesaikan ya Allah. Kan gitu ya. Jadi orang yang resah gelisah, hatinya kemerungsung, galau terus seharian. Karena nggak bisa nggak merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharian dia. Kalau dia bisa merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah dalam hidup dia nggak takut gitu. Pak, dolen saya hilang Pak, pindah ke tempat lain, begini atau dia berhenti. Kalau Sayyidina Ali mengatakan, kalau mau seluruh penduduk dunia, penduduk bumi menghalangi dia untuk apa istilahnya untuk gagal, tapi kalau Allah menghendaki sukses, sukses. Tapi mau seluruh penduduk bumi, katakanlah mau bagaimanapun, kalau Tuhan tentukan lain. Artinya apa? Di sini yang paling penting, paling tepat adalah di awal tahun adalah
berserah diri sama Tuhan. Itu penting banget teman-teman. Kenapa? Ketika kita berserah diri sama Allah, sama Tuhan, istighfar 1000 kali, ya itu jasa dari guru saya bilang, ayo kita baca astagfirullah 1000 kali tiap pagi. Itu buka rezeki, ibaratnya kayak pembuluh darah lancar. Ya, drama-drama itu insya Allah akan hilang. Kemudian ibaratnya kalau air toren itu luar biasa di atas ya. Tapi karena pipanya kotor, pipanya berkarat, pipanya berlumut, apa yang terjadi? Airnya cuma netes. Tapi kalau kita berserah diri sama Tuhan, istighfar, ya kan? Itu lancar nanti airnya. Tadi rezekinya. Ya kan, rezekinya lancar, yang belum punya jodoh insya Allah dapat jodoh, ya, yang bisnisnya belum menemu kaki ketiga tiba-tiba nemu kaki ketiga dan lebih kenceng malah jadi kaki pertama. Bisa Pak, bisa. Saya ngalami beberapa donen saya ngalami seperti itu. Dua kakinya jalan, kaki tiganya mati gitu. Tiba-tiba dia terus melakukan tulus terus dan konsisten. Tuhan untukkan satu keberkahan buat dia, akhirnya menemukan kaki ketiga. Dan akhirnya kaki ketiga ini geser jadi kaki kedua. Bahkan jadi kaki pertama omsetnya besar, banyak orang hadir pertemuan. Dan itu Anda harus yakin, yang terbaik belum lahir. Yang terbaik belum lahir. Bukan Pak Henry, bukan Pak Santoso, bukan Pak Irwansyah, bukan Pak Rifai. Ada. Siapa itu? Yaitu orang yang belum Anda presentasi. Bisa jadi itu masih bentuk daftar nama. Makanya serahkan diri ke upline, pasah pongkoan, yang penting utangku lunas mas gitu. Pak Sumaryanto, tolonglah bimbing saya. Loh, bukannya kamu kena apa? Kayak sambar bledek gitu ya. Istilahnya kok kamu menyerahkan diri. Jadi kayak maling ayam nyerahin ke polisi begitulah. Menyerahkan diri ini kan butuh kerendahan hati. Wis toh, ya kan? Ya kan? Berani keluar dari zona nyaman. Artinya apa? Berani. Karena nggak ada orang yang kedua, nggak ada orang sukses. Sekarang gini, bisa nggak kita sukses tanpa berani? Bisa nggak kira-kira? Mas Mul, bisa nggak? Bisa. Sukses tanpa berani, bisa nggak? Kita bisa sukses, hidup kita sukses, tapi nggak punya keberanian untuk belajar, keberanian untuk melakukan, keberanian untuk ditolak, keberanian untuk gagal, keberanian untuk mencoba hal baru yang ini sekarang dunia digital, kita harus belajar. Saya belajar sama anak saya. Saya umur mau 50 tahun, saya belajar sama anak saya belajar sama adik-adik saya gitu. Enggak masalah gitu. Ini kan harus berani. Ya kan? Berani untuk gagal, ya. Berani explore. Ya. Dunia penuh ketidakpastian di masa depan, tapi kabar baiknya hope. Ya. Hold on and pain end. Hold on. Bertahan sedikit lagi. Karena apa? Karena kesakitan akan berakhir. Kan gitu ya. Ya. Jadi penting banget buat teman. Yang ketiga adalah pikiran yang jernih. Karena pikiran yang jernih akan menindakkan tindakan yang fokus. Clear your mind. Ya kan? Action, fokus. Kan gitu. Kalau pikirannya jernih, tindakannya fokus. Kalau pikirannya jernih, tindakannya akan fokus. Jadi kalau pikirannya banyak ngurusin orang, Anda pelari nih, tapi nengok kanan, nengok kiri, ya, ngurusin pelari lain. Apalagi Anda nggak lari lagi, gitu ya. Ini kan lagi tren orang yang terdistrak dengan kegiatan orang, postingan orang. Belum tentu tuh postingan orang tuh buat kamu gitu loh. Terus baper gitu. Terus gara-gara Anda kecewa sama upline terus berhenti. Terus masa impian Anda hanya gara-gara kecewa sama upline terus berhenti gitu. Wah, kalau begitu caranya mungkin saya udah berhenti dari dulu gitu. Saya juga pernah dikecewakan oleh upline atau apa. Enggak apa-apa gitu. Kita perbaiki bareng-bareng, islah lah sekarang. Ya, siap ya merapatkan barisan ya. Karena ini 2022 kita harus berubah. Yang 4 berdoa. Berdoa namanya nomor 1. Berdoa dan pasrah. Pasrah adalah sifat orang besar, teman-teman. Pasrah bukan orang kecil. Pasrah bongkoan ini tadi ya, menyerahkan diri. Pasrah itu sifat orang besar. Pasrah adalah sifat orang besar. Karena apa?
Wa iza azamta wa tawakkal 'alallah. Ya kan? Tawakal 'alallah. Percaya ada pertolongan Tuhan. Ya. Berdoa ada dua, berdoa dengan cara mengangkat tangan minta ke Allah, yang kedua dengan berusaha. Berusaha itu adalah doa. Bergerak itu insya Allah barokah. Anda lapar ya Allah, lapar Allah gitu. Ya enggak bisa, Anda kenyang. Anda harus ke dapur bikin Indomie malam-malam. Istri Anda udah tidur kan gitu. Hah? Istilahnya gitu. Nggak bisa cuma begini kan gitu. Jadi ayo bergerak. Ya, bergerak. Artinya perbaiki semuanya. Kita start mulai dari nol. Ya, kita punya energi yang terbarukan. Kita sudah liburan ya. Ya, yang penting sekarang Anda teman-teman harus ini. Satu hal yang terakhir mungkin yang menarik saya nggak tulis di sini. Ada namanya B kuadrat menjadi gitu ya, kali do kali have. Have itu punya. Kadang beberapa di antara kita ini teman-teman, beberapa di antara kita B kuadrat, kenapa saya kuadrat nanti ada alasannya. Do adalah melakukan, kemudian have. Have itu punya, memiliki. Biasanya saya pengen punya mobil, saya pengen umroh, saya pengen haji, saya pengen penghasilan 50 juta, saya pengen punya rumah, saya pengen badannya bagus, saya pengen cantik, saya pengen ini, itu have ya. Nah banyak orang fokus ke have, tapi akhirnya banyak kecewa. Kenapa? Karena Anda nggak do, atau parahnya lagi B-nya. Ya, do adalah melakukan hal ciri-ciri Pater Sejati tadi. Kita fokus, kita kerja keras, kita belajar online, kita digital. Karena keniscayaan kita akan semua akan digitalisasi gitu ya. Kita akan terus bergerak melakukan tindakan offline online gitu ya. Kita melakukan apa yang disarankan oleh kita, tapi yang lebih penting lagi adalah be, menjadi. Ya kan? Jadi kita menjadi istilahnya apa? Abandon. Abandon ya, ada abandon pertama adalah abandon mindset. Pikiran kita harus berlimpah. Ya, kita terbuka. Kita membuka pikiran kita seperti parasut. Misalnya kalau pikiran kita buka, maka apapun yang disarankan oleh guru, oleh orang lain, oleh upline, seperti gelas ini setengah penuh atau setengah kosong gitu ya. Saya minum dulu ya. Bismillah. Kita datang ke guru dengan pikiran yang jernih dan membawa gelas yang kosong supaya diisi. Datang awal tahun, datangnya guru Anda, plan Anda. Itu langkah pertama. Jadi pertama adalah B kuadrat. Kenapa B kuadrat? Karena dampaknya luar biasa. Kalau pikiran Anda abandon, kemudian abandon heart set. Artinya heart set, hati Anda seluar samudra. Dibenci tidak tumbang, dipuji tidak melambung. Ya, jadi biasa aja. Ya, biasa aja. Jadi Anda ditolak, diketawain, dibully, di sini ditolak, dibilang gini gitu. Dia tahu nggak habisnya Pak nanti. Ya, kita diomongin gitu. Waktu kita baru mulai diomongin, kita sukses pun diomongin. Mending sukses atau gagal diomongin. Mendingan sukses diomongin gitu ya. Tetap Anda miskin diomongin, sukses diomongin. Biasa aja gitu ya. Jadi abandon heart set. Jadi abandon keberlimpahan untuk kita harus latih memaafkan orang lain dan minta maaf. Kemudian abandon yang berikutnya adalah skill set, ya kan? Kita juga meningkatkan skill kita. Terus actionnya juga abandon, ya spiritnya juga harus semangat. Karena nggak bisa orang lemes diikuti orang, nggak bisa. Anda harus semangat. Kalau Anda semangat, donen Anda setengah semangat. Kalau Anda sangat semangat, donen Anda akan semangat. Ya, jadi ketika ini dibenerin, ya kan? Ketika ini dibenerin, abandon ini Anda perlu keberlimpahan, penuh syukur, dan Anda orang yang pemaaf. Kemudian Anda benar-benar hatinya, pikirannya, skillnya, actionnya, kemudian Anda spiritnya, Anda benerin. B kuadrat tadi, maka do bahkan have-nya itu nyamperin sendiri. Goal-goal tadi itu nggak tahu. Tiba-tiba Allah mudahkan semua. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin ada mau ditanyakan. Boleh kita tanya jawab 1-2 pertanyaan.
Ya. Jadi boleh di kolom chat silakan ya. Kita diskusi. Mungkin ada yang Oke, jadi teman-teman sambil Anda ketik di StreamYard-nya supaya teman-teman bisa ada namanya di situ, ya, ada namanya untuk bisa kita baca dan kita coba jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya akan tanyakan ke upline saya, ya kan gitu ya. Karena ya teman-teman kita tahu di Biscaling ini ada yang namanya sebenarnya di sini seperti permainan menemukan orang tepat dan permainan angka. Jadi Anda harus mulai bersahabat dengan angka-angka. Ya, tengah bulan Anda ngecek BV di print out ya, Gembarida atau sekarang kan sudah online. Anda jangan cuma ngecek bonus, tapi ngecek jaringan juga, pertambahan aplikasinya berapa. Kan pertambahan new app berapa ya, pertambahan kedalaman, pertambahan orang yang datang ke acara, ke pertemuan berapa, itu dihitung. Anda mau naik omset, naiknya berapa. Jangan pengen naik Pak, gitu. Naik berapa? Kalau Anda misalnya 10.000 mau naik 15.000 misalnya, tetapin gitu. Jadi Anda harus bersahabat dengan angka. Ya, jadi kenapa? Ya, Anda harus bersahabat dengan angka. Karena kalau Anda mau bersahabat dengan angka, karena permainan dengan angka yang tepat. Karena marketing plan detailing kan cuma sebenarnya simpel ya, 2 poin, GBS 3.000, 3.000, 400, 10.000, 10.000, 5.000 gitu aja. Ya kan? Nah, untuk ngejar 10.000 gimana Pak? Ya Anda harus ada orang yang kena GBS kan gitu, 10.000, 3.000 kan 10.000. Nah untuk ada yang kena 3.000 gimana di kaki ketiga Pak? Berarti ada yang kena 2 poin atau yang Anda bimbing di kaki ketiga Anda. Simpel sebenarnya. Makanya di Vital Sign nanti next time saya akan bahas ngomongin tentang ngejar angka-angka itu ya. Jadi ada permainan menemukan orang tepat dan permainan angka. Kalau angkanya masukin 10.000, 10.000, 5.000, 5.000, 10.000, 10.000, 5.000, 400 misalnya kata Anda. Ya penghasilannya pasti di atas 10 juta. Gitu. Ya itu jadi nggak bisa alergi dengan angka. Mulai mencintai angka. Ya. Ya. Nggak ada yang pertanyaan? Kalau enggak kita close. Ya. Oke. Gimana tim? Ada yang atau komentar? Ini belum ada yang diklik. Komentar atau pertanyaan? Semoga selalu dimudahkan. Ya, semoga semua dimudahkan. Jadi kalau mudah boleh, kita berdoa begitu boleh. Tapi doanya coba dirubah. Ya Allah, kuatkan punggung saya untuk memikul tanggung jawab persoalan di depan. Jadi bukan dimudahkan supaya gampang, nggak ada yang nolak gitu. Nggak mungkin. Pasti akan ada yang nolak. Dimudahkan maksudnya adalah diberi keberkahan, diberi rahmat, diberi Tapi Anda juga harus menguatkan punggungnya istilahnya. Artinya mental kita. Ya, makanya baca buku leadership itu penting. Jangan cuma jualan aja. Mau sampai kapan Anda jualan? Ya kan? Mau sampai kapan Anda jualan? Jadi penting banget. Bagaimana menjalankan Biscaling ini dengan selalu semangat? Bagaimana menjalankan bisnis ini dengan selalu semangat? Ya supaya selalu semangat, saya juga naik turun Bu Mumun ya, tenang aja, sama ya. Tapi yang membuat saya terus selalu semangat adalah saya punya cita-cita. Kenapa di 7 langkah sukses nomor 1 cita-cita? Kenapa ditaruhnya nomor 1? Karena kalau punya cita-cita, teman-teman pasti mau pakai produknya. Kita menjadi evangelis. Evangelis itu orang yang membela. Ada yang jelek-jelekin klorofil. Klorofil paling bagus dong, gitu. Yang kedua membuat daftar nama, mau prospecting, mau ya kan, mau mengundang, mau bikin obo, mau presentasi, mau follow up jauh-jauh ke Parung misalnya, jauh ke Bogor, ya kan? Kenapa? Kalau bukan demi cita-cita, males saya, kan gitu. Ya jujur aja misalnya gitu. Waduh, kalau bukan demi Allah dan Rasul males saya puasa Senin Kamis. Kan kurang lebih begitu. Ya, karena mandang apa? Demi siapa gitu. Nah, itu yang membuat nah ini pertanyaan saya bingung mulai dari mana. Nah, sama banyak yang seperti itu mulai dari mana ya, itu biasanya kita itu yang namanya istilahnya mental block atau apa.
Ya, jadi kita bisa menggunakan istilahnya yang lakukan dari hal yang sederhana dulu. Ya, lakukan dari hal sederhana yang Anda pertama mulai dari mana? Mulai dari menelepon upline. Siapa upline-nya Bu Harni ya, Mas Harni Sanul ya. Silakan Anda, menurut saya yang paling efektif banget, efisien adalah bertemu. Kalau jauh telepon atau video call atau nge-zoom, atau kalau jaraknya masih ya mungkin 30 kilo, temui gurunya, talaki langsung ketemu. Karena energinya akan berbeda. Nanti akan ketemu jalannya mulai dari mana. Saran gimana? Pencet nomor telepon HP, upline, bisa nggak minta waktu besok? Saya mau ketemu. Nanti ketemu jalannya. Pasti akan diajarkan dari hal-hal yang sederhana. Yang Anda mampu. Ya kan, karena mungkin Anda masih mulai, atau yang tadi teman-teman yang yang stuck ya, nggak ketemu jalan. Yang utama sekali Anda bertemu dengan guru, ya kan. Kedua adalah Anda bangun PD-nya lagi. Yang ketiga adalah jangan nunggu sempurna, karena sempurna itu nggak ada. Ya, bagaimana cara supaya kita presentasi siang malam? Presentasi siang malam. Simatupang siang malam nunggu panggilan. Ya, saya dulu begitu ya. Anda bisa melakukan supaya presentasi siang malam pasti harus punya daftar nama yang panjang. Maksudnya Pak Baharudin punya daftar nama Bapak Baharudin Buton, berarti tinggal di Buton ya. Ini mertua saya orang sana, orang Buton ya, dari Raha. Nah, jadi pertama punya agenda kotak-kotak ya. Agendanya mau apa, Selasa, Rabu, Kamis. Silakan, Anda kan bisnis milik sendiri. Nah, bisnis milik sendiri kelebihannya apa, teman-teman? Kelebihannya ada apa? Kelebihannya adalah Anda bisa ngatur waktu Anda sendiri. Ya, Anda bisa nyusun agenda sendiri. Ya. Karena Anda nggak punya bos. Bosnya siapa? Anak kita. Bosnya adalah diri Anda sendiri. Tapi kelemahannya ada. Ya, kelemahannya adalah ketika Anda nggak punya cita-cita. Kelemahannya adalah Anda justru karena nggak ada bos, nggak ada yang nyuruh. Biasanya kan kayak saya pakai bank kan, berangkat pagi, pulang sore, kerjakan ini. Begitu saya bisnis sendiri, saya harus tentukan nih, saya pengen presentasi siapa, saya pengen follow up siapa, tentukan gitu. Ya, jadi seperti itu. Buat ngilangin minder, tidak pede gimana? Nah, caranya adalah supaya mindernya hilang atau caranya bersyukur dulu. Pertama, daripada insecure lebih baik bersyukur. Nah, jadi kalau ngilangin minder, kalau di buku Berpikir Jam Dia Besar Anda baca ya, berjalan lebih cepat daripada orang normal, ya kan? Kemudian salaman lebih kenceng. Terus apalagi? Nah, tatap mata orang itu. Tapi Pak gimana minder, mau natap gimana Pak? Latihan. Artinya apa? Bergaul dengan orang yang upline Anda, yang mau ngangkat diri kita. Kadang-kadang kan kalau sama teman-teman kan kita kadang dibully. Saya juga dulu kepala yang diginiin atau apa. Tapi saya datang dengan Pak Santoso, dengan Pak Sumaryanto, Pak Karta. Saya ngerasa diwongke, dihargai. Saya diangkat. Ibaratnya saya juga minder. Coba perhatikan, semua mau Pak Rifai saat itu, dia punya hutang ratusan juta, dia jualan ikan bakar. Saya pernah datang ke rumahnya, dia tinggal biasa dulu punya rumah banyak, tiba-tiba rumahnya mobilnya dijual dan dia harus tinggal di kos-kosan dengan anaknya, dengan Nisa dan Mbak Eka. Dia masak di luar, di teras begitu. Pasti minder dong, betul nggak? Saya minder. Saya juga minder karena si kantong saya cuma ada 5.000, 10.000 gitu. Mau nraktir cewek dari mana, nggak punya duit gitu. Minder. Jadi mau nawarkan bis ini pun minder. Tapi karena saya mendekati orang-orang yang mendukung mimpi saya, sehingga timbullah percaya diri. Ya, timbul percaya diri, timbul PD tadi. Jadi bergaul dengan orang-orang yang mau membuat Anda tampil penting, salah satunya ya. Jangan pakai daster terus kalau ibu-ibu. Kali-kali pakai rapi keluar rumah. Ya, temui teman-teman yang donen Anda atau upline Anda yang semangat. Jadi tampil penting.
Jadi membuat diri Anda penting. Jadi tampilan dari luar tuh ya seolah-olah seperti orang sudah sukses. Tanpa harus pakai baju yang mahal, tapi tampil penting membuat Anda lebih pede. Oke. Bagaimana triknya supaya bisnis kita berkembang pesat? Jalankan ciri-ciri pattern hati dan duplikasikan ke tim Anda. Ya, jadi akan berkembang pesat ketika Anda punya sasaran dan Anda mau bayar harganya. Jadi setelah Anda punya mimpi, punya cita-cita, ya, Anda pasang target, Anda buat game plan-nya, Anda konsultasi dan Anda bekerja sama. Kerjasama tidak harus bekerja sama-sama. Ya, ini kalau istilah anak sekarang bilang kolaborasi gitu ya. Oke, buat Bu Dewanti nih ya. Insya Allah akan banyak yang LC Bu Dewanti. Jadi kuatkan punggung kita, kuatkan diri kita bahwa kita punya mental toughness. Kita adalah pemimpin masa depan. Jadi yang paling utama adalah teman-teman identitas kita perjelas. Kita ini siapa? Who am I? Siapa? Siapa Henry? Saya adalah seorang pembangun jaringan. Saya seorang Royal Con Ambassador, Keling Internasional. Jadi harus jelas. Kalau siapa saya siapa ya? Gitu. Nah itu akan larinya nanti ke belief sistemnya, lari ke belief sistem keyakinan kita. Kemudian nilai apa yang kamu perjuangkan, Hen? Siapa kamu? Saya seorang ayah yang baik. Kenapa pengen jadi orang ayah yang baik? Oh, karena penting begini. Demi siapa? Nah, kan akhirnya demi siapa? Seperti itu. Demi siapa? Demi orang-orang yang saya cintai. Itu udah paling tinggi. Demi anak saya, demi ibu saya. Sama di sini juga ketika siapa kamu? Saya penjual klorofil, saya penjual kacamata, saya penjual kolagen gitu. Ya sebatas itu. Demi siapa? Nah, rubah sekarang. Siapa Anda? Saya Mulyana, saya Henry, saya Lukman. Iya Pak, saya salon Royal Con Ambassador, saya pembangun bisnis jaringan yang besar. Ya, jadi di situ Anda akan fokus akhirnya, nggak palu gada. Ya, saya nggak punya bisnis lain selain bisnis ini. Ada keraguan Pak Henry? Ada. Waktu saya rugi pun saat itu, apa bisa ya menjamin masa depan dari bisnis scaling gitu ya? Jangan-jangan. Nah, penyakit jangan-jangan ini muncul di dalam pikiran orang Jawa ya, namanya jangan-jangan, rewel, jangan kuri, jangan kangkung gitu ya. Kebanyakan jangan-jangan. Jadi kegagalan di masa lalu kadang membuat kita lambat untuk bergerak. Ya, itu namanya penyakit nomor 7, bayang-bayang masa lalu. Ya, tapi kalau kita bisa melepas bayang-bayang masa lalu, ya, karena apa? Orang yang paling menyedihkan ini ya, namanya trio tragis. Pertama adalah dia punya dia menyesali masa lalunya. Yang kedua, dia tidak bahagia dengan hari ini dan dia terlalu khawatir dengan masa depan. Nah, orang seperti ini kan trio tragis. Masa lalunya disesali, hari ini nggak happy, masa depannya khawatir gitu loh. Nah, yang penting hari ini Anda bahagia, Anda bersyukur, Anda yakin dengan masa depan. Ya, masa lalu udah berakhir semalam. Jadi nggak usah disesali, karena banyak orang menyesal di masa lalunya karena apa? Nggak melakukan. Bukan karena telah melakukan sesuatu, tapi karena menyesal kenapa saya nggak seriusin ini. Jadi jangan sampai Anda menyesal di tahun-tahun ke depan, karena kita luar biasa, karena Keling sedang menyiapkan produk-produk yang akan setiap 2 bulan sekali akan ada produk-produk, bukan hanya besok kolagen akan keluar, nanti 2 bulan lagi akan keluar produk baru lagi, dan produk-produk yang market fit, yang Anda akan mudah sekali menjualnya dan akan memasarkan. Yang fokus Anda sekarang yang penting Anda bangun saluran pipa yang besar, yang panjang, ya, jangka panjang. Bisnis itu harus memikirkan tentang sustain, jangka panjang. Saya hampir 20 tahun di bisnis Keling, saya udah 19 tahun di bisnis Keling, ya. Jadi kita bangun saluran pipa, kemudian dialiri dengan produk. Nah, apalagi sekarang saluran pipa ini dibangun dengan digital sebagainya. Kanal-kanalnya banyak untuk bisa membangun saluran pipa menjadi makin kuat. Jadi harus yakin kita akan ada program-program kayak sistem, produk-produk dari Akademi Inspirasi, banyak sekali yang akan memudahkan teman-teman jadi menjalankan bisnis secara praktis
muda dan cuan. Enak, ya kan? Oke. Bagaimana supaya selalu jadi orang yang konsisten? Ya, tulus tadi ya. Tulus, terus dan fokus dan konsisten. Nah, konsistensi lahir dari Anda melakukan habit, kebiasaan. Nah, kebiasaan selalu melakukan hal-hal yang kecil, jangan meremehkan hal yang kecil. Kadang-kadang yang meremehkan, kalau Anda sudah meremehkan hal yang kecil, berarti akan meremehkan hal yang besar. Jadi konsistensi akan terbangun, batu aja akan bolong ya kalau ditetesi air terus-menerus. Ya, kalau Anda konsisten dengan keyakinan Anda di B-Scaling, Anda bisa sukses dan Anda mendekati konsistensi untuk terus memperjuangkan yang Anda impikan, insya Allah ya. Jadi konsistensi muncul karena Anda tahu identitas kita ini siapa. Kalau kita tahu bahwa saya adalah orang penting, saya adalah calon Royal Crown Ambassador. Mungkin sekarang Anda posisi masih manajer, masih baru mulai. Tapi memulai dengan gambaran hasil akhir di pikiran. Begin with the end in mind. Memulai dengan gambaran hasil akhir di pikiran. Ya. Itu membuat Anda mau konsisten memperjuangkan mimpi-mimpi Anda. Ya, jangan bunuh mimpi Anda dan jangan hanya mut-mutan. Nah, konsisten ini karena gara-gara kadang-kadang mut-mutan. Kalau saya mood, maka saya kerjakan. Lagi nggak mood, saya nggak kerjakan di sini. Artinya, dunia tidak membayar apa yang Anda tahu. Dunia membayar apa yang Anda lakukan terhadap apa yang Anda tahu. Anda dibayar melakukan karena itu. Karena expert melakukan sebuah konsistensi. Kalau Anda kalah dengan mood, bagaimana Anda menghadapi masa depan yang keras? Jadi mood tidak mood, do something. Lakukan sesuatu. Saya kadang-kadang mau latihan, enggak mood. Saya mau fitness, saya mau diet, saya mau ngaji, mau apa. Paksa. Karena malas, nggak ada cara lain selain paksa diri kita. Bayangkan, ada dua yang motivasi kita, yaitu ingin mengejar nikmat dan menghindari sengsara. Dua, mengejar nikmat dan menghindari sengsara. Surga dan neraka. Artinya apa? Saya bayangkan di belakang ada macan saya. Kadang macan saya itu apa? Kalau mama saya sakit gimana? Kalau sakit siapa yang mau bayarin dia? Itu macan. Hutang saya siapa yang mau bayar? Ketika debt collector datang, siapa yang saya harus hadapi? Itu macan saya. Saya nggak boleh main-main di sini, teman-teman. Jadi saya harus bisa mewujudkan goal-goal saya, mimpi saya. Saya harus bertanggung jawab dengan mimpi saya. Karena nggak ada, teman-teman, nggak akan ada namanya pasukan Kopassus datang ke rumah Anda, katakanlah bahwa pertolongan ini duit 1M begini, kemudian nggak ada. Anda bertanggung jawab dengan masa depan Anda dan hidup Anda sendiri. Dan saya bersyukur karena kenal B-Scaling dan saya bersyukur sekali karena ada Pak Razi, ada Datuk Deren yang mengenalkan B-Scaling dan saya bersyukur sekali ada pembimbing hidup saya ya yang jadi pahlawan dalam hidup saya. Dia mood atau enggak mood, dia selalu senyum meyakinkan saya bahwa kamu bisa Hen. Kamu bisa mewujudkan mimpi kamu. Sementara saya nggak yakin pun dia percaya bahwa saya bisa. Kan aneh, saya sendiri nggak yakin, guru saya yakin. Dan akhirnya keyakinan yang tergenapi. Fulfilling prophecy. Mudah-mudahan ya, jadi di Pygmalion Effect itu saya katakan bisa jadi apa yang Anda mengatakan kamu pasti bisa. Amin. Gitu. Harus siapa tahu amin Anda atau amin malaikat yang membuat Anda makin berkembang. Hajar terus, bukan hanya goalnya tapi hajar sistemnya. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu Selasa depan dan saya doakan semua teman-teman bisa konsisten, jadi melakukan di sini dengan tulus, terus dan fokus. Ya, jadi mimpi Anda akan terwujud kalau benar-benar Anda nerapin tulus karena memang Anda memperjuangkan mimpi Anda. Yang kedua Anda fokus
clear, when the way is clear, the big why-nya dapat, maka how-nya akan ketemu. Mulai dari mana? Mulai dari Anda bermimpi hari ini. Dan lakukan terus konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.